Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat Mimers dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Sahabat-sahabat Mimers, kemarin hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 digelar sidang PKPU dengan nomor 423 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pada hari Selasa kemarin mengagendakan pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Nah, dalam kesempatan ini penggugat atau pemohon atas nama Priyani rupanya tidak tanggung-tanggung. Dia menghadirkan seorang saksi ahli yang mana dia seorang pengajar di Universitas Jayabaya, Jakarta. Dan menurut pengakuannya, pria yang usianya lebih dari separuh baya ini yang berasal dari Sumedang memiliki banyak pengalaman di bidang kepailitan, dan bahkan bukan hanya sidang kepailitan, dia juga mengaku pernah atau sering bahkan katanya menjadi saksi untuk perkara-perkara pidana maupun perdata. Nah, apakah kita nanti di hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 juga akan menghadirkan saksi ahli? Ternyata menurut Tito Hananta Kusuma SHMM, kuasa hukum kita tidak perlu menghadirkan saksi ahli karena dari jalannya sidang tadi, hakim tidak melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli. Biasanya dalam sidang yang menghadirkan saksi ahli, hakim pasti bertanya atau melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli. Tapi ini tidak. Menurut Pak Tito, kalau hakim tidak melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli, itu artinya hakim tidak atau kurang menghargai atau tidak menghargai keterangan-keterangan dari saksi ahli. Dan hal ini mengindikasikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi atau saksi ahli itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkara yang disidangkan. Nah, mudah-mudahan demikian ya harapan kita ya. Nah, sehingga kita tidak perlu menghadirkan keterangan saksi, cukup keterangan dari customer. Nah, ada sesuatu hal yang menarik juga ya, yaitu keterangan atau pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak penggugat kepada saksi ahli. Jadi begini, sebelum dia bertanya, dia bercerita tentang transaksi jual beli, atau dia mengilustrasikan ya transaksi jual beli di mana si A dan si B melakukan transaksi jual beli barang, si A sebagai pembeli dan si B sebagai penjual. Setelah melakukan pembayaran, si A menuntut haknya, yaitu mengambil barang dari pihak B. Namun sampai 3 hari setelah A melakukan pembayaran dan menerima bukti pembayaran, tetapi tidak menerima haknya, yaitu menerima barang yang dia beli karena barangnya tidak ada, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Mimers, di Mimers setiap
customer yang melakukan top up atau sudah melakukan pembayaran, maka dengan demikian customer berhak mendapatkan slot iklan. Tinggal kemudian apakah customer menggunakan haknya atau tidak untuk menggunakan slot iklan yang dia beli, yaitu untuk memasang iklan atau tidak, itu tergantung dari pihak customer. Nah, mungkin yang dimaksud dari si kuasa hukum dari penggugat ini adalah hadiah. Jadi kalau si A membeli sesuatu kepada si B, itu membeli hadiah, maksudnya mungkin begitu. Sedangkan di Mimers bukan jual beli hadiah, tetapi jual beli slot iklan. Sederhana banget kan, jual beli slot iklan. Mimers menjual slot iklan, customer membeli slot iklan untuk memasang iklan, ya, gitu aja, itu gampang banget. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan hadiah, hadiah itu bukan sesuatu yang dibeli oleh pembeli atau oleh customer. Itu yang harus dipahami. Hadiah bukan sesuatu yang dibeli. Namanya hadiah kan bukan hasil pembelian, tapi hasil pemberian. Itu yang harus dipahami. Nah, dari sampai di sini nih rupanya atau kita menafsirkan ya bahwa kuasa hukum ini tidak memahami tentang Mimers gitu. Nah, sahabat-sahabat Mimers, dari jalannya sidang kemarin dan berdasarkan keterangan dari saksi ahli, saya yakin tidak ada sesuatu yang menyudutkan Mimers. Tidak ada sesuatu yang tidak ada tanda-tanda yang akan memenangkan pemohon atau penggugat. Apalagi nanti di hari Kamis akan dihadirkan saksi dari tergugat. Jadi saya rasa kita sudah siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang Mimers, dan kita akan menang lagi karena sudah 8 kali kita menang, pasti kita akan menang lagi. Bagaimana jadinya kalau sudah 8 kali menang kemudian kalah? Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan menurut Pak Tito, apabila itu terjadi, maka itu akan diperkarakan, pasti akan sesuatu yang harus dilaporkan. Oke, dari Cisco Media, itulah laporan tentang jalannya sidang gugatan kepilotan atau PKPU terhadap PT Kam & Kam atau sekarang PT Aku Cinta Mimers. Semoga Mimers tetap jaya, sukses untuk semua customer, sukses, maju, sejahtera. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar supaya saya bisa membuat laporan yang lebih dahsyat lagi. Sampai jumpa, bye-bye.